Masjid Al-Hikmah TV. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi yahdi man yasha'u bi fadlihi. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala ala sabiqi ni'ami. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyyuhu min khalqihi. Allahumma fassalli wa sallim wa karim wa azim wa barik ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun al-ikhwatul mu'minin rahimakumullah, usikum wa iyaya bittaqwallah, faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil aziz wa huwa asdaqul qailin, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu latifun bi'ibadihi yarzuqu man yasha'u wa huwal qawiyyul aziz. Man kana yuridu harthal akhirati nazid lahu fi harthihi wa man kana yuridu harthad dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu ala nira. Sadaqallahu wa sadaqa rasuluh. Ma'asyiral hadirin jamaah salat Jumat yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa bertahmid seraya memuji Allah sebagai untayan syukur atas kenikmatan yang diberikan dan dilimpahkan kepada kita semua, sehingga pada siang yang berbahagia ini, di tempat yang mulia ini, Allah perkenankan kita untuk bisa menjadi hamba-hambanya yang taat melalui momentum sholat Jum'ah berjamaah. Mudah-mudahan dengan harapan dan keikhlasan kita, ibadah yang kita laksanakan pada siang hari ini menjadi ibadah yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat teriring salam mudah-mudahan dicurah limpahkan kepada Rasul kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan disampaikan kepada keluarganya, para sahabat-sahabatnya, para pengikut, dan semoga kita orang-orang yang insya Allah diistiqomahkan untuk selalu menjalankan syariat dan sunnahnya, sehingga kita di yaumul mahsyar akan mendapatkan pertolongan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Sebagai awal khutbah pada kesempatan siang hari ini, Al-Faqir mohon izin untuk menyampaikan wasiat khususnya kepada diri Al-Faqir dan umumnya kepada jamaah sekalian. Marilah kita senantiasa terus mengukuhkan, meningkatkan kualitas keimanan, ketakwaan dan ketaatan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takwa yang sesungguhnya adalah menjalankan apa yang menjadi perintah Allah, baik yang tersurat dan tersirat di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis. Dan kita berupaya dan berusaha serta berikhtiar semaksimal mungkin untuk meninggalkan apa yang dilarang, yang dibenci serta diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan nilai-nilai yang kita tanamkan dalam diri kita ini untuk menjadi hamba-hambanya yang takwa, insya Allah kebahagiaan akan kita raih baik di dunia maupun kelak di yaumil qiyamah. Ma'asyiral hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Mendekati waktu jelang datangnya bulan suci Ramadan, maka
ada sebuah kisah yang betul-betul menjadi renungan buat kita semua. Ketika Rasulullah SAW naik ke atas mimbar, kemudian mengaminkan dengan amin 3 kali. Ketika Rasulullah turun dari mimbar, dipertanyakan amin tersebut. Ya Rasulullah, apa yang barusan kau aminkan? Wahai para sahabat, baru saja aku dihadirkan oleh malaikat Jibril, kemudian malaikat Jibril berdoa dan aku disuruh untuk mengaminkan. Bagaimana seorang malaikat yang berdoa di hadapan Allah kemudian diaminkan oleh kekasih Allah yang sudah dikenal sebagai maksum, terbebas dari dosa dan kesalahan, maka tentunya doa itu tidak akan tertunda atau tidak tertolak di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang didoakan oleh malaikat Jibril? Ya Allah, jelang Ramadan akan hadir, tolong jangan pernah Engkau berikan kesempurnaan ibadah dan pahala baginya, bagi seseorang yang telah menyia-nyiakan kesempatan dia untuk dia meminta maaf kepada kedua orang tuanya. Jangan menjadi penyesalan ketika akhir Ramadannya tidak akan menjadi Ramadan yang diridhoi oleh Allah, karena terhalang dengan ridhonya orang tua, karena ada sebuah kesalahan yang belum dituntaskan kepada ibu dan ayahnya. Maka Rasulullah mengaminkan doanya. Amin. Oleh karena itu, marilah sebelum kita bisa menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan, memasuki bulan suci Ramadan, kita dekati dan datangi silaturahmi ke orang tua kita, meminta maaf kepada ibu dan ayah kita, agar kita benar-benar mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ridallahu fi ridhal walidain wa sukhutullahu fi sukhtil walidain. Ridho Allah tergantung kepada ridho kedua orang tua kita, dan murka Allah tergantung kepada murka kedua orang tua kita. Jika orang tua kita sudah wafat pada saat ini, pada tahun ini, datangkan, ziarahkan ke kuburnya, doakan agar orang tua kita mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala di alam barzahnya, dan barzahnya dijadikan raudhah min riyadil jannah, taman-taman surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika orang tua kita yang saat ini masih ada dan sehat walafiat, silaturahmi, datangkan kedua orang tua kita, cuci kaki mereka dan minum airnya di hari yang penuh dengan kemuliaan ini. Lakukan itu setiap Jumat agar kita benar-benar mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Berbahagialah bagi orang-orang yang sudah melaksanakan perintah Allah dengan dia mengutamakan ibu dan ayahnya sebagai raja dari setiap raja, menjadi sebuah pintu ampunan buat Allah atas ridho kedua orang tuanya. Ma'asyiral hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Ajarkan juga anak-anak kita untuk selalu berbakti kepada kedua orang tuanya. Didik mereka agar tertanam nilai-nilai rasa baktinya kepada kedua orang tuanya. Jangan sampai anak itu lupa bagaimana cara berbakti kepada ibu dan ayahnya. Kita pun merasakan setelah kita memiliki seorang anak, merasakan kita dulu pernah menjadi seorang anak dari orang tua kita. Tentunya ini menjadi sebuah pembelajaran buat kita semua. Ketika anak itu berbakti kepada kita, tandanya kita telah berbakti kepada kedua orang tua kita. Birrul walidain tabiru aba'akum.
Ketika anak itu sudah berbakti, tandanya kita belum pernah berbakti kepada kedua orang tua. Mudah-mudahan Allah senantiasa terus bisa menanamkan kasih sayang kepada kedua orang tua kita. Ma'asyiral hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Yang kedua, amin yang kedua diaminkan oleh Rasulullah adalah jangan pernah engkau terima ibadah seseorang yang belum meminta maaf kepada sang kekasihnya, suami atau istrinya. Maka dia akan menjadi orang-orang yang sia-sia ketika Ramadan akan meninggalkannya. Meskipun dia telah melaksanakan ibadah Ramadan sebulan penuh, tapi dia melupakan kewajiban dan haknya sebagai seorang suami terhadap istri. Begitu juga sebaliknya. Maka jangan diterima ibadah tersebut. Oleh karena itu, jika kita masih memiliki pasangan hidup kita, maka saling bermusafahah, meminta maaf kepada keduanya. Wahai istriku, maafkan aku jelang bulan suci Ramadan. Banyak kehilapan, kealpaan yang sudah aku lakukan selama aku hidup bersamamu. Aku telah banyak melalaikan kewajibanku. Seandainya itu belum memenuhi hak-hakmu, maafkanlah kesalahan suami. Begitu juga sebaliknya. Indahnya jika suami istri sudah melakukan hal itu jelang bulan suci Ramadan, maka tentunya Allah akan memberikan kebahagiaan buat mereka. Kemudian yang ketiga, jangan pernah engkau terima ibadah puasa, ibadah Ramadan bagi orang-orang yang telah memutuskan tali silaturahmi kepada saudaranya, menanam permusuhan, dendam, dengki, hasud kepada sesama saudaranya ataupun tetangga dekatnya, bahkan keluarganya sendiri pun dia telah membencinya. Maka Rasulullah mengaminkan doa tersebut. Wa kunu ibadallahi ikhwana. Allah menjadikan seorang hamba untuk bersaudara, bukan untuk mencari kemusuhan satu sama lain. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Tolong menolonglah dalam kebaikan dan takwa. Janganlah tolong menolong dalam permusuhan dan dosa. Masyaallah hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Maka berbahagialah jika tiga kesempatan ini kita tidak sia-siakan. Taat kala memasuki bulan suci Ramadan, kita sambut bulan suci Ramadan dengan penuh sukacita dan kegembiraan. Maka haram jasad kita untuk menyentuh api neraka. Rasulullah bersabda, "Man fariha bidukhuli Ramadan, haramallahu jasadahu 'ala nar." Siapa orang yang benar-benar bergembira, bersukacita, menyambut begitu gembira dan senang dengan hadirnya bulan suci Ramadan, haramallahu jasadahu 'ala nar, maka haram jasadnya untuk menyentuh api neraka. Ma'asyiral hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Sebagai penutup dari khutbah pada siang hari ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu latifun bi'ibadihi yarzuqu man yasha'u wa huwal qawiyyul 'aziz. Man kana yuridu harthal akhirati nazid lahu fi harthi wa man kana yuridu harthad dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib. Allah Subhanahu wa taala betul-betul menyayangi hambanya, dan Allah memberikan rizki pada siapa saja yang Allah kehendaki. Wa huwal qawiyyul aziz. Dia yang maha kuat lagi maha perkasa. Barang siapa yang benar-benar menginginkan kehidupan akhirat, maka dia akan mendapatkan keduanya. Kenikmatan di dunia dia raih, bahkan kenikmatan akhirat pun dia raih. Tetapi sebaliknya, jika dia menginginkan kebutuhan dan kehidupannya hanya di dunia semata, maka niscaya dia akan menjadi orang-orang yang rugi
dan tidak akan mendapatkan kenikmatan di akhirat, melainkan hanya kenikmatan dunia semata. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mendapatkan kenikmatan di dunia dan kenikmatan fil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.